Nama saya Jeremia Hartanto, saya sering dipanggil Jerry. Saya melayani di Rock Riverside untuk divisi community. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Istri saya mungkin di depan sini, saya nggak perlu perkenalkan. Nanti bisa kenalan langsung. Oke, untuk melanjutkan tema khotbah kita. Jadi dari awal bulan kita bicara tentang wealth. Mungkin lupa, saya harus refresh sedikit. Dari 3 bulan ini kita membahas tentang holy in ordinary. Bagaimana menjadi kudus, bagaimana dimurnikan. Bukan dengan hal-hal yang seakan-akan luar biasa, seakan-akan besar. Tapi dalam keseharian kita, ternyata Kristus bekerja di sana. Di bulan awal kita membahas tentang, pointer saya, oke. Ya. Di bulan awal kita membahas tentang worship. Saya akan masuk ke poin ini terlebih dahulu. Saya ingin merefresh sedikit. Mengapa kita membahas tentang worship? Karena kita tahu bagian dari kita mungkin kita kecil sampai besar di lingkungan gereja. Sehingga kita berpikir bahwa penyembahan itu adalah penyembahan secara komunal. Seperti kita hari Minggu datang beribadah, ini adalah penyembahan. Kenyataannya tidak seperti itu. Penyembahan itu adalah segala hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Bisa jadi seorang ibu yang sedang di rumah cuman ganti popok, itu adalah bentuk penyembahannya ke Tuhan. Yang lagi beres-beres dapur, lagi cuci baju, saya ngelihat istri saya tiap pagi, dalam kondisi perut yang sudah besar, dia harus bersihin baju, harus nyuci baju buat keluarganya. Tapi dengan ucapan syukur dia mengerjakan itu adalah penyembahan dia bagi Tuhan. Saya percaya nggak cuma istri saya, mungkin ibu-ibu semua di sini, bahkan mungkin lebih hebat dari istri saya. Harus sambil nyuci, habis gitu nganterin anaknya sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengerjakan semua pekerjaan kita yang sepertinya remeh-temeh. Sepertinya nggak ada sesuatu yang hebat, tapi itu adalah bukti penyembahan kita kepada Tuhan. Di bulan selanjutnya kita membahas tentang work. Di sini kita membahas tentang pekerjaan. Pekerjaan dikonotasikan pada zaman dahulu kalau kita baca di Kejadian 3 dan biasanya di gereja disampaikan bahwa pekerjaan itu adalah kutuk yang diberikan Tuhan kepada Adam. Ditulis di sana tanah menjadi keras karena dosamu. Sering kali kita mengonotasikan, jadi kalau gitu artinya sekarang kalau kita bekerja itu adalah sebuah kutuk. Ternyata tidak seperti itu. Tuhan mendesain setiap manusia untuk bekerja. Tuhan memiliki desain dan bahkan bukan hanya desain. Tapi itu adalah sebuah identitas untuk manusia bekerja. Sehingga ketika pekerjaan kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita tahu kita bekerja bukan buat diri kita sendiri lagi. Tapi kita bekerja untuk memuliakan Tuhan. Dan di bulan yang terakhir kita masuk ke wealth atau kekayaan. Di 2 minggu lalu Pastor Anthony sudah menyampaikan bagaimana hubungan antara kekayaan tersebut dengan Injil, dengan kebenaran Kristus. Pastor Yosua Andik minggu lalu menyampaikan tentang waktu. Bagaimana waktu yang adalah bentuk dari kekayaan itu mencerminkan bagaimana Injil bisa bekerja dalam waktu kita yang fana, waktu kita yang sementara. Tapi bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Dan saya sekarang kebagian di minggu yang terakhir saya akan tetap dengan tema yang sama, dengan tema wealth. Jadi kalau saya bisa refresh back, saya menggunakan judul, maaf sekali lagi untuk para oma, opa, om, tante di tempat ini. Pakai bahasa Inggris. Kenapa? Saya pengen regenerasi, pengen adik-adik kita, ada ponakan-ponakan kita, ada anak kita mungkin di tempat ini yang mereka mungkin lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya menggunakan judulnya Gospel in Our Flesh. Atau dalam bahasa Indonesianya Injil di dalam daging kita. Kita akan membaca, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian karena hanya 2 ayat. Saya akan membacakan tapi saya mohon untuk kita bisa merenungi ayat ini dengan dalam. Ayatnya diambil dari Galatia 2, ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Jadi aku di sini adalah Paulus. Paulus menulis ini, aku Paulus telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Nah, ada kontras di sini. Bagaimana mati tapi bisa hidup. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Apakah Paulus ada di samping kanan atau samping kiri Tuhan Yesus? Jawabannya enggak. Tapi kita akan bahas, kita akan kupas tipis-tipis dalam khotbah pagi ini. Namun aku hidup
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini adalah tema khotbah untuk pagi ini. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Jadi artinya apa? Ada sebuah tujuan dalam kehidupan kita yang fana, yang sementara ini. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, jadi sepertinya suasananya cukup tegang pagi ini. Saya terakhir khotbah di mimbar ini mungkin sekitar 2 bulan lalu. Dan saya berusaha bikin joke dan hasilnya garing. Yang ketawa mungkin hanya 1 orang di tempat ini, yaitu istri saya sendiri. Karena kasihan dia mungkin kalau nggak ada yang ngetawain saya. Oke. Jadi pagi ini saya nyoba cara lain untuk bikin jokes, untuk bikin suasana sedikit reda, lebih tenang, lebih santai. Saya nggak akan bikin jokes, saya setelin video. Oke. Yuk kita nonton video aja. Multimedia bisa di play, ke skip. Oke. Jadi jokes saya pun kali ini failed. Oke, saya ngulang jokesnya jadinya untuk bulan-bulan ke depannya. Jadi ini ada gambaran. Saya nggak akan demonstrasiin di sini, gambarannya adalah ada jadi sekelompok orang yang dia mau pergi mancing. Dia mau pergi mancing rame-rame gitu, tiba-tiba ada 1 orang itu dia joget-joget gitu. Dia mau pergi mancing itu dia joget-joget, di tengah orang-orangnya lagi mancing dan dia akhirnya mancing. Jadi teman-temannya ngelihat ngapain sih ini orang kok kalau mancing dia harus joget-joget, harus goyang-goyang gitu. Nah, tapi ketika dia ngelempar umpan sekali karena dia goyang-goyang, akhirnya dia dapat ikan, yang lainnya nggak dapat. Terus dia pergi udah karena dia dapat ikan. Efeknya apa? Semua orang yang di sana mereka pada goyang-goyang juga, nyanyi. Garing banget kan? Karena nggak sesuai sama videonya itu, ya. Oke, mohon maaf, jokes saya kali ini tetap failed. Oke, jadi next saya nggak akan bikin jokes lagi. Oke, terima kasih multimedia. Oke, next slide. Jadi dari gambaran itu bukan pertanyaannya, bukan bagaimana kita dapat ikannya. Bukan bagaimana kita dapat caranya mendapat sukses, mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan promosi, mendapatkan apapun itu. Tapi bagaimana Injil bekerja dalam kehidupan daging kita yang fana. Apa tujuan Tuhan memberikan berkat dalam hidup kita itu lebih penting dari berkat itu sendiri. Coba direnungkan lebih dalam. Apa tujuannya Tuhan memberikan berkat? Memberikan harta, memberikan anak, memberikan waktu dalam hidup kita. Itu lebih penting dari subjek itu sendiri. Oke. Adakah jemaat di tempat ini yang mengenali sosok ini? Ada mungkin? Atau ada yang bisa teriak, ini gitu. Bapaknya Jerry, papaku gak seganteng ini kok Iwan. Oke, kalau gak ada yang kenal, nah yang ini pasti kenal. Julius Robert Oppenheimer. Saya yakin pasti banyak, mungkin hampir sebagian anak-anak muda di tempat ini, kemarin di bioskop beberapa bulan yang lalu nonton filmnya semua. Seorang sosok yang terkenal, seorang ilmuwan, fisikawan, seorang ahli di bidang bom atom. Ingat waktu itu dunia tahun 1940-an mengalami perang dunia kedua. Jadi karena perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, Amerika yang pada saat itu terancam, Amerika memutuskan untuk memulai perang atom terlebih dahulu. Sehingga Amerika merekrut seorang jenius, seorang fisikawan bernama Julius Robert Oppenheimer atau yang biasa disebut dengan nama panggilan Oppenheimer. Oppenheimer dan timnya akhirnya membuat sebuah eksperimen dan menciptakan bom atom. Bom atom pertama yang diuji diberi nama Trinity atau Trinitas. Tapi saya nggak bahas Trinitas, kita bahas di lain kesempatan. Bom atom itu berhasil dengan sukses, meledak dengan luar biasa di Los Alamos di New Mexico, bagian daerah Amerika. Dan ketika itu sukses, akhirnya Amerika setelah kejadian Pearl Harbor diserang oleh Jepang, Amerika ingin balas untuk nyerang Jepang. Sehingga ada 2 pesawat yang menerjunkan 2 bom besar, disebut dengan Fat Boy, dikirim ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Akibat 2 bom atom tersebut yang turun di kota Jepang, efeknya adalah Jepang menyerah. Jepang kalah perang. Karena tidak hanya puluhan ribu, tapi ratusan ribu orang tiba-tiba dalam sekejap meninggal di kota Hiroshima dan Nagasaki.
Pada saat itu Amerika memuji-muji Oppenheimer. Oppenheimer mendapat begitu banyak penghargaan, begitu banyak sorotan dari media. Oppenheimer di awalnya dia merasa bangga. Dia mengucap syukur atas apa yang dia lakukan. Itu seakan-akan seperti hal baik yang terjadi bukan hanya bagi Amerika, tapi bagi dunia karena menghentikan peperangan. Dan juga bagi Indonesia tentunya. Karena kekalahan Jepang akhirnya Indonesia bisa mendeklarasikan kemerdekaannya. Tapi nggak berhenti di sana. Oppenheimer setelah kejadian itu, dia mengalami sebuah penyakit seperti halusinasi. Dia melihat jasad-jasad yang berkelimpangan dan itu terjadi terus-menerus. Dia tidak lagi melihat dirinya sebagai pahlawan, tapi dia melihat dirinya seperti malaikat kematian. Bahkan dalam wawancara di akhir hidupnya, dia mengambil sebuah statement dari sebuah kutipan yang sangat terkenal. Dia mengatakan, I become the death, the destroyer of the world. Aku menjadi sang kematian, penghancur dunia. Dan di akhir kehidupan dari Oppenheimer, Oppenheimer menyatakan bahwa dia menyesali atas apa yang dia telah buat, atas apa yang dia telah ciptakan. Dia mengetahui bahwa dia bukanlah pahlawan, tapi dia adalah seorang pembunuh yang besar. Seringkali dalam kehidupan kita, titik-titik mana dalam kehidupan kita, kesuksesan kita, yang kita rasa bahwa ini adalah puncak bukit-bukit kesuksesan kita. Di balik itu semua, tanpa hati yang benar, tanpa motivasi hati yang dikuduskan melalui salib, kita bisa terjebak, gak ada bedanya sama Oppenheimer ini. Sehingga pagi ini saya mengajak untuk kita sama-sama bisa merefleksi orang. Kita bisa sama-sama melihat bagaimana dari kepercayaan Tuhan atas berkat-berkat dalam kehidupan kita, itu menunjukkan hati kita yang sebenarnya. Dalam Matius 5 ayat 41, Tuhan menyebutkan bahwa aku menyediakan matahari, menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya apa? Tuhan memberikan kasih karunia. Bukan hanya orang yang baik, tapi bagi semua orang, bagi semua ciptaannya di dunia ini. Namun ada sesuatu yang berbeda. Yaitu ada special grace, ada kasih karunia khusus yang Tuhan berikan bagi mereka yang terpanggil, terpilih, dan setia. Saya punya 2 anak saat ini, sedang menunggu anak yang ketiga. Saya punya anak yang spesial, anak yang kedua. Anak kedua saya namanya JC. Dia suatu saat kita punya dating time, kita punya waktu untuk pergi berdua tanpa mamahnya, tanpa kukunya. Nah, dalam masa-masa seperti itu saya biasanya sering ngobrol tentang Tuhan, tentang kebenaran, tentang hidupnya sekalipun. Dan ada sebuah pertanyaan waktu itu di mobil, dia nanya sama saya, "Pak, katanya Tuhan baik." Ya, so kenapa? Kalau Tuhan baik, kenapa enggak seluruh dunia diselamatin? Kenapa kok cuman kita yang kenal sama Tuhan Yesus yang diselamatin? Ada yang mungkin anaknya tanya kayak gitu? Atau mungkin cuma saya aja yang spesial? Oke, kalau belum tanya, nanti saya suruh anaknya tanya kayak gitu. Oke, enggak ya. Jadi anak saya tiba-tiba nanya kayak gitu. Habis gitu saya cuma ngomong, oke, Nyo, kamu tahu enggak? Gambarannya kayak gini. Ini ada sebuah kapal ini anggap kayak kapal Titanic. Karena dia nonton Titanic itu apa. Kapal Titanic itu tenggelam. Dan di tengah tenggelamnya yang pelan-pelan itu, tiba-tiba ada kapal penyelamat yang datang untuk nolongin orang-orang di sana. Tapi yang dilakuin oleh orang-orang yang di dalam kapal itu, dia nggak mau diselamatin. Dia milih, enggak, aku mau di sini aja. Aku nunggu helikopter yang datang buat nyelamatin aku. Aku nunggu pelampung yang besar, aku nunggu tangan Tuhan sendiri yang datang nyelamatin aku. Sehingga dia menolak kapal itu. Dan akhirnya hanya segelintir orang yang diselamatkan oleh kapal itu. Ayo, kita bisa berpikir orang di sini. Seringkali kita pakai harta kita yang bisa nyelamatin kita. Kita pakai anak kita suatu saat yang bisa nyelamatin kita. Kita pakai hal-hal lain di luar Kristus untuk menyelamatkan hidup kita. Nah, ketika saya balik lagi, saya ngomong sama dia. Dan saya jelasin bahwa kondisinya bukan semua orang ini dalam kondisi baik-baik aja loh. Kita ini semua dalam satu kapal yang sama-sama tenggelam. Kita semua dalam kondisi yang sama-sama akan menuju kebinasaan. Tapi bagaimana Kristus yang setia itu turun ke dunia, menawarkan keselamatan. Sehingga bagi kita yang merespon, kita yang terpanggil, kita yang terpilih, itulah kita yang diselamatkan.
Itulah gambaran yang terjadi waktu kita melihat bagaimana dengan kasih karunia yang khusus ini. Seringkali kita cuma menaruh harapan kita, kepercayaan kita cuma pada seberapa besar saldo yang ada di dalam buku tabungan kita. Seberapa sukses karir dalam pekerjaan kita. Kalau kita mengukur ini semua, semestinya 12 rasul pertama yang ikut sama Tuhan Yesus pada zaman itu menjadi orang terkaya nomor 1 sampai nomor 12. Ya. Tapi yang terjadi apa dalam hidup mereka? Semua rasul mati-matir. Tapi dalam kematian martir mereka, mereka menemukan damai yang sejati. Mereka menemukan kasih yang sejati. Bukan tentang harta, bukan tentang berapa banyak rumah yang aku punya, berapa hebat anakku. Bukan tentang itu semua. Tapi tentang bagaimana Kristus sendiri yang menjadi harta besar dalam hati kita. Sebuah kutipan dari Martin Luther. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. Orang-orang dengan senang hati akan percaya kepada Kristus kalau itu berarti menjadi kaya dan mendapatkan kekuasaan di dunia ini. Kerajaan surga bukan seperti kerajaan di dunia ini. Kerajaan surga mengajarkan kepada kita, dia yang tertinggi harus turun jadi yang paling rendah. Sehingga kita yang mengikut jejak Allah kita, bukannya kita semakin sombong, tapi kita semakin humble. Namun kalau hal itu termasuk penderitaan, inilah perbedaannya. Maka iman orang-orang yang tadi, yang mereka tidak tahu akan kebenaran ini, mereka akan kandas. Tetapi bagi mereka yang melekat dengan Injil, merekalah yang adalah murid-murid pengikut Kristus yang sejati, yang sebenarnya. Sehingga dari sini kita bisa melihat ketika gelombang menerpa, masalah terjadi dalam hidup kita, badai menghadang. Apakah kita masih mampu melihat Tuhan sebagai Tuhan? Atau kita malah melihat Tuhan seperti hantu? Dalam perenungan firman Tuhan, kita melihat apakah harta yang terbesar tadi, yang dari awal saya sudah ulang berkali-kali, dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melihat bahwa hidup kita ini fana. Hidup kita ini cuma 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Bahkan kurang dari itu misalnya. Apakah kita masih melihat bahwa kita harus mengejar sesuatu? Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mengusahakan segalanya dengan sungguh-sungguh karena kita merasa bahwa hidup ini sia-sia. Apakah masih penting untuk kita bersungguh-sungguh dalam segala hal? Maka dari itu saya membagi khotbah pagi ini dalam 3 subtema besar. Yang pertama, hidup di dalam daging. Kedua, hidup yang berpusat pada Injil. Dan yang terakhir, implikasi Injil itu sendiri. Hidup di dalam daging. Di kitab Galatia ini yang tadi saya bacakan ayatnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di sini. Ditulis oleh seorang rasul yang sangat luar biasa, yang beliau sendiri menulis hampir setengah dari perjanjian baru. Yaitu seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dalam teks-teks bahasa Inggris dikatakan Paulus itu was a salesman atau orang yang sangat tekun. Sales menggunakan kata asli yaitu zeal, semangat. Orang yang tidak hanya tekun tapi orang yang sangat bersemangat mengejar kebenarannya sendiri. Dalam masa lalunya, Paulus dengan sangat tekun merasa bahwa ketika ia bersungguh-sungguh, bukan hal yang buruk loh ya, hal yang baik bahkan, melakukan seluruh hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa aku mentaati semua, aku kaum Saduki yang terpandang dan lain sebagainya. Tapi dia mengatakan bahwa itu sia-sia, karena itu tidak menyelamatkannya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada 2 kutub yang menuju sama-sama kepada kebinasaan dari kisah dari Paulus ini. Kutub yang pertama, kita bicara tentang kesuksesan secara pandangan dunia. Worldview about success atau liberalisme. Dalam kehidupan ini kita bisa cerminkan dalam banyak hal. Saya yang seorang pengusaha misalnya, saya akan melihat ketika saya sukses adalah ketika saya bisa buka cabang yang kedua. Ketika omset saya tahun depan meningkat.
ketika saya bisa menghasilkan perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin bagi yang pekerja ngelihat kalau saya sukses itu saya promosi. Kalau saya sukses gaji saya naik sekian persen dan lain sebagainya. Tapi tidak sadarkah kita bahwa kesuksesan gak cuma dinilai dari itu. Kesuksesan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kesuksesan yang ditebus oleh Tuhan, bukan dengan segala cara kita menghalalkan segala cara untuk mencapai itu semua, tapi bagaimana kita melihat nilai-nilai yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nilai integritas, nilai kedisiplinan, atau nilai apapun itu. Yang kita lakukan bukan lagi untuk mencapai itu semua, tapi karena Kristus yang sudah memberi contoh ketika Kristus hidup di dunia dalam keseharian kita. Selanjutnya yang saya akan bahas lebih dalam adalah tentang keluarga, tentang parenting di sini. Saya mungkin akan berbicara tentang ini lebih dalam, lebih kita merenung. Untuk setiap orang tua di tempat ini. Bukankah jangan-jangan setiap ketekunan kita yang kita kerjakan dalam keluarga kita, itu hal yang salah, hal yang fana. Kita tidak pernah menginvestasikan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk kekekalan anak kita. Selama ini kita mungkin memikirkan untuk masa depannya, kita memikirkan les-lesnya dia, kita memikirkan ekstrakurikulernya dia, kita memikirkan mimpi-mimpi kita untuk dia, seakan-akan hal yang baik. Tapi kita nggak pernah menginvestasikan kekekalan buat anak-anak kita. Untuk bapak-bapak di tempat ini, kapan terakhir kali kita sesama bapak-bapak berdoa untuk anak kita? Kapan terakhir kita bersama-sama dengan anak kita berdoa? Kapan terakhir kali kita mengenalkan Tuhan Yesus buat anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita tidak pernah memperkenalkan Tuhan Yesus untuk anak-anak kita? Bukan hanya bapak-bapak yang seumuran saya mohon maaf sekali untuk om, tante, oma, opa yang di atas saya. Kapan terakhir kali kita melakukan ini untuk anak-anak kita? Untuk ibu-ibu di tempat ini. Izinkan saya mengingatkan sekali lagi bahwa jiwa anak-anak kita lebih perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan dibandingkan dari omelan karena nilainya yang jelek. Renungkan ini. Jiwa anak kita lebih perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan dibanding cita-citanya, dibanding cita-cita kita mungkin untuk dirinya. Anak-anak remaja di tempat ini lebih perlu melihat Yesus melalui pelukan, melalui kehadiran dan doa kita dibanding bentakan kita dan omelan kita. Gak berhenti di sini. Untuk adik-adik saya, anak-anak remaja di tempat ini, pelarianmu bukan dengan vape, pelarianmu bukan dengan kamu bergaul yang sia-sia. Ketika kamu dengar mamahmu marah, papahmu marah, kamu tahu sebenarnya mamah papahmu dikirim Tuhan dalam keluargamu sebagai bentuk gambar Kristus yang memang gak sempurna. Tapi pertanyaan buat adik-adik di tempat ini, pernahkah kalian berdoa buat papa mama kalian? Apakah kalian benar-benar sayang sama papa mama kalian atau kalian cuman perlu sama papa mama kalian? Saya ajak untuk kita bisa sama-sama merenung. Firman ini mungkin cukup dalam bagi ini. Untuk kita renungkan gak cuman hari ini, tapi untuk hari-hari ke depan. Sehingga kita tahu bahwa kita hidup ini gak sia-sia. Kita hidup dalam tujuan yang mulia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam seminar parenting kemarin ada sebuah pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah kapan, waktunya, dan usianya berapa saya harus melepas anak saya? Sebuah pertanyaan yang bagus. Yang dijawab dengan sebuah jawaban pastoral yang luar biasa dari Ibu Charlotte. Ibu Charlotte menjawab, waktunya adalah ketika anak itu lahir. Kita harus sadar orang tua, anak kita bukan milik kita. Anak kita cuman titipan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mungkin di dunia ini kita adalah orang tuanya yang hebat, kita orang tuanya yang luar biasa.
Tapi ingat, kita cuma dititipin. Orang tuanya yang luar biasa, orang tuanya yang sejati adalah Kristus sendiri. Dan bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, menginvestasikan segala sesuatunya untuk memperkenalkan Kristus kepada anak kita. Sebuah ilustrasi, saya kemarin hari Rabu komsel di komselnya Pastor Anthony, kita ngobrol di sana. Jadi waktu Pastor Anthony ketemu sama Bu Charlotte, Pastor Anthony ngobrol-ngobrol sama Bu Charlotte, dan Bu Charlotte memberikan sebuah ilustrasi yang bagus. Anggap kita ke mall, kita pakai helm, kita pakai tas, kita pakai rompi, kita pakai jaket. Yang kita lakuin pertama apa? Kita harus ke tempat penitipan barang. Ketika kita nitipin barang, kita taruh itu semua, kita dikasih tiket. Ketika kita dikasih tiket, kita akan belanja ke mall dan lain sebagainya. Selesai itu kita akan pulang, kita ambil barang-barang kita lagi. Nah, pertanyaannya gimana kalau waktu kita naruh, kita mau ambil barang-barang kita, si penjaga counter ini bilang, oh maaf Pak, helmnya lagi dipakai sama teman saya. Jaketnya masih dipakai sama teman saya. Barang-barang yang di tasnya Bapak, itu saya bongkar, habis itu saya pasti pakai. Yang kita lakuin apa? Kita pasti akan marah. Kita akan panggil, mana manajernya? Saya mau marah dan lain sebagainya. Tapi ini sebuah perenungan sebenarnya buat kita. Bukankah anak kita ini juga titipan yang sama? Yang lebih berharga dari sekedar benda mati. Tapi anak kita ini benda hidup yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Bagaimana suatu saat nanti waktu kita dipanggil Tuhan, Tuhan akan tanya sama kita, apa yang sudah kamu kerjakan dalam hidup anakmu? Apa yang sudah kamu investasikan dalam hidup anak-anakmu? Apakah kita menjadi seorang pengelola yang bertanggung jawab? Atau kita melalui hidup-hidup kita dengan penuh kesia-siaan? Yang di poin selanjutnya, tadi kita sudah lihat dari pandangan secara dunia. Sedangkan ada pandangan yang lainnya. Pandangan secara legalisme atau Injil plus-plus. Ketekunan yang dikejar oleh Paulus pada mulanya itu didasarkan pada kesalehannya lah yang akan menyelamatkannya. Hingga akhirnya Paulus itu sadar bahwa ternyata kesalehannya, kebenarannya itu gak bisa menyelamatkannya. Sehingga kalau kita baca di Galatia ini, itu sebuah kutub yang berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain. Di surat-surat Paulus yang lain, Paulus itu ngomongnya hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Tapi surat Galatia ini dimulai dengan sebuah salam pendek. Habis itu Paulus isinya cuma marah. Kenapa? Karena jemaat Galatia ini dengan mudahnya dia berpindah kepada ajaran yang lain. Nah, kok bisa berpindah dengan ajaran yang lain? Bahkan di pasal 1 Paulus itu berkata, bahkan bila malaikat sekalipun mengajarkan Injil yang lain, atau kami itu artinya Paulus dan pengajar-pengajar ini mengajarkan Injil yang lain, maka Paulus berkata, terkutuklah dia. Apakah Injil itu? Injil adalah kabar baik, kebenaran Kristus yang turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita manusia. Tapi dia tidak hanya mati, dia bangkit untuk membuktikan pada kita kealahannya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dan tidak di sana, dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita dalam keselamatan yang sudah dirancang indah oleh Kristus. Nah, dari karya Injil tersebut, pada saat itu pengajar-pengajar merasa bahwa Injil ini terlalu sederhana. Kita perlu nambahin sesuatu, kita harus nambahin, jadi kita harus giat, kita harus bertekun, kita harus A, B, C, D. Nah, dalam kisah ini, itu bisa dianalogikan seperti sebuah gambaran ini. Ada sebuah lukisan, ini adalah lukisan termahal kedua di dunia yang pernah dilelang. Yang dibuat oleh seorang bernama William de Kooning. Kalau saya nggak salah nyebut namanya. Oke. Ini adalah lukisan termahal kedua di dunia dengan harga lukisan yaitu 4,2 triliun. Karena saya ngelihat mungkin lukisan ini abstrak nggak jelas. Jadi saya mau nambahin ini cuma warnanya biru, merah, kuning dan lain sebagainya. Kurang lah, harus ada orangnya. Jadi saya mau gambarin, saya tambahin orang misalnya di tengah-tengahnya. Kasih kaki, kasih tangan, kasih kepala, rambutnya 3. Yang saya lakukan apa? Saya nggak nambah nilai dari lukisan tersebut. Yang saya lakukan malah saya menghilangkan nilai dari lukisan tersebut. Ngerti? Saya malah merusak lukisan ini dengan saya menambahkan sesuatu. Itulah yang ingin Paulus jelaskan kepada jemaat di Galatia pada saat itu. Bahwa dengan kamu menambahkan sesuatu kepada Injil, kamu bukan membuat Injil itu semakin luar biasa, tapi kamu malah menghancurkan Injil itu sendiri.
Lalu bagaimana konotasinya dengan kejadian jemaat di Galatia dengan keadaan kita sekarang? Adalah seringkali gereja sekalipun itu mengajarkan, oke, jadi kamu percaya sama Tuhan, gak cukup di sana. Kamu harus ngasih lebih, kamu harus persembahan lebih supaya apa? Supaya belalang itu diusir. Supaya kutu itu dipatahkan. Supaya berkat itu tercurah. Itu adalah sesuatu yang ditambahkan dari Injil itu sendiri. Dan seringkali hal-hal seperti ini digunakan untuk mengintimidasi jemaat. Dan saya secara pastoral di sini, saya menentang hal itu. Kita tahu bahwa kutuk sudah ditanggung oleh Kristus. Bahwa berkat yang ada dalam hidup kita itu hanya karena kasih karunia-Nya. Bukan karena usaha kita. Kalau karena usaha kita, Allah itu Allah yang transaksional, maka sebenarnya kita semua nggak ada di sini. Kita mestinya harus nanggung hukum dosa itu. Nggak ada perbuatan baik kita yang bisa dilihat Allah sebagai sebuah perbuatan baik. Sehingga kita tahu di sini Roma 5 ayat 10 berkata, sebab jikalau ketika kita masih seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dari sini kita tahu kita terpanggil bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi itu murni hanya karena kasih karunia dari Allah kita. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Gak berhenti di sana, ketika legalisme ini terjadi, dalam pasal-pasal selanjutnya, bagaimana Paulus mengecam Petrus dan orang-orang dari Yerusalem. Ini ada sebuah survei yang bagus di Amerika dilakukan. Ketika itu ditanya ke semua orang-orang Kristen, kamu ketika disebutkan orang-orang semua sekuler ditanya, ketika kamu mendengar kata Kristen, apa yang muncul di pikiranmu pertama kali? Dan jawabannya adalah munafik, hipokrisi. Hampir sebagian orang mengatakan itu. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Paulus di surat Galatia ini. Ketika waktu itu Petrus dan orang-orang Yerusalem datang ke kota Galatia, ketika tidak ada orang-orang Yahudi, mereka akan berkumpul, mereka akan mengajar, akan berkumpul sama orang-orang Yunani, orang-orang dari luar. Tapi ketika pengajar-pengajar dari Yerusalem datang, mereka memisahkan diri. Mereka merasa bahwa orang-orang ini masih belum bertobat, orang-orang ini suci, orang-orang ini kudus dan lain sebagainya. Tapi Paulus mengecam hal itu, mengecam kemunafikan. Kalau kita melihat sebuah kontras yang sangat luar biasa, karena surat Galatia ini ditulis 20 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi semestinya Petrus itu sudah 20 tahun jadi pemimpin gereja. 2 dekade sebagai bapak gereja. Tapi masalah kemunafikan, masalah legalisme masih berkecampuk dalam hidupnya. Ini jadi hal yang sama buat kita para pelayan Tuhan di tempat ini. Atas setiap pelayanan kita, atas setiap kegagalan kita harus tanya dalam hidup kita. Selama ini Tuhan seperti apa yang kita sembah? Apakah kita sudah menyembah Tuhan yang benar? Atau kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Bahkan kita menyembah pelayanan kita sendiri. Lalu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita adalah hidup yang berpusat kepada Injil. Hidup bagi Allah. Di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Saya garis bawahi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya dalam 2 ayat ada 7 frasa yang mengatakan aku hidup. Artinya apa? Di sini adalah tindakan aktif yang ditunjukkan oleh Paulus bahwa ketika hidupnya sudah ditebus oleh Kristus, maka secara aktif kehidupan Paulus menghidupi Injil. Paulus tahu bahwa hidupnya yang lama, hidup yang berpikir secara legalistik itu gagal. Itu semua hanya kesia-siaan. Bahwa aku telah mati oleh hukum Taurat untuk Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Kita bisa melihat di sini perbedaan antara pandangan orang legalis dengan yang Injil ajarkan adalah peranan hukum Taurat dalam memberikan kehidupan daging yang fana kepada kita. Ketika Paulus yang lama, ia melihat dengan segalanya itu, dengan dia melakukan kesetiaan, dia mengerjakan hal yang baik, itu dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tapi Paulus yang baru, yang mengerti Injil, yang mengerti kebenaran Allah, dia melakukan itu semua bukan lagi untuk mencapai,
tapi sebagai buah dari pertobatannya. Tindakannya sama, hatinya berbeda. Itulah Injil yang harus kita ingatkan setiap hari dalam hidup kita. Di sini saya harus jelaskan, saya harus repeat sekali lagi. Jadi apa artinya hidup bagi Allah di sini? Hidup bagi Allah bukan tentang melakukan praktek kesalehan. Memanfaatkan potensi dengan maksimal sehingga Allah itu seakan-akan terkesima. Allah itu memuji kita dengan apa yang kita lakukan. Tapi hidup bagi Allah itu malah sebaiknya. Kita semakin menyadari, mengakui dan mensyukuri kebaikan Allah bagi hidup kita. Tanpa didorong kesadaran dan pengakuan terhadap kebaikan Allah bagi kita. Semua kebaikan kita dan potensi kita dalam hidup kita yang kita lakukan bagi Dia justru melukai hatinya. Sebuah kutipan yang mungkin terlihat sederhana, tapi kita harus merenungi setiap kata ini dengan benar-benar sehingga kita tahu apa tujuan Tuhan memberikan kehidupan bagi kita. Kita tahu potensi kita tahu apa yang kita kerjakan. Kalau kita nggak dasari dengan kita hidup bagi Allah, itu malah mendukakan hati Tuhan. Kita tidak hidup bagi Dia, kita nggak peduli akan Dia, seberapa besar usaha kita, seberapa besar pengorbanan kita untuk menyenangkan Allah. Hanya kebaikan yang responsif terhadap kebaikan Allah yang benar-benar merupakan kebaikan di mata Allah. Mungkin beberapa bulan lalu Pastor Michael Chris Dion pernah berkatakan tentang sonum bonum. Bagaimana kebaikan yang sejati adalah kebaikan tanpa tujuan apapun. Hanya murni kebaikan. Kita memang gak akan bisa melakukannya itu. Yang bisa melakukan hanya Kristus sendiri dalam kehidupan kita. Tapi kita tahu karena Kristus sudah begitu baik, begitu murni baik bagi kita sehingga kebaikan kita responsif terhadap kebaikan Allah. Sehingga kebaikan kita bisa dilihat sebagai kebenaran, kebaikan yang benar-benar di mata Allah. Selanjutnya hidup yang dikuasai Kristus. Di ayat 19b sampai 20 di sini tuliskan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saya nggak lanjutin bawahnya. Kalimat kematian kita dengan Kristus ini nggak bisa dipisahkan. Kita nggak cuma mati bagi Kristus, kita nggak cuma gereja ngajarin cuma hidup, pikul salib, nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita juga dibangkitkan, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Mungkin gereja pada zaman lampau pernah mengajarkan tentang asketisme, bagaimana kita melakukan, kita harus menyiksa diri, kita harus berpuasa, kita harus tidur di ranjang paku dan lain sebagainya sebagai bentuk mematikan daging. Dan itu ajaran yang salah. Kita bisa melihat Tuhan tidak pernah nuntut itu semua. Tuhan ingin kita kehidupan kita yang aktif ini, kehidupan kita yang sehari-hari ini bisa memunculkan Kristus. Tadi sudah bagus sekali Grace membahas di katekismus bagaimana kita dalam kehidupan kita itu bisa memancarkan Kristus. Jadi Kristus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Kristus juga mati untuk menanggung hukuman atas kegagalan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi dihukum atas kegagalan tersebut. Sebuah statement yang indah yang kita harus renungkan bahwa ketika kita gagal, kita nggak jadi hancur. Karena Kristus sudah nanggung semuanya di atas kayu salib. Tapi nggak berhenti di sana. Ketika kita sukses, kita berhasil, kita juga nggak jadi sombong. Karena kita tahu, itu bukan karena upaya kita, bukan karena daya kita. Tapi karena Kristus yang sudah bayar buat kita. Dari kehidupan ini, kita bisa ngelihat bahwa karena hidup kita yang sementara, yang berapa tahun ke depannya kita nggak tahu, itu sudah ditebus oleh Kristus. Sehingga kita nggak boleh buang potensi dalam hidup kita nggak boleh sia-siain itu semua. Karena kita tahu ada sebuah tujuan, ada sebuah misi dalam hidup kita ketika kita sudah ditebus sama Kristus. Kalau misalnya kita merasa bahwa oke, hidup ini sia-sia, hidup ini cuma sementara, ya sudah, selesai aja. Ya udah, saya akhirin aja. Itu tandanya kita belum mengerti esensi Injil yang sejati.
Injil yang sejati nggak cuma memerdekakan kita dari perbudakan yang lama, habis itu kita diperbudak dengan aturan-aturan yang baru, dengan cara-cara yang baru. Tapi dalam Roma 1 ayat 1, Paulus itu malah berkata, aku ini utusan Allah, aku ini hamba, ditulis dengan sini. Dengan perkataan Paulus hamba Kristus. Dengan bahasa aslinya itu doulos, artinya dia diperbudak. Lucu ya jadinya, bagaimana Kristus ini sudah memerdekakan kita, Kristus sudah tadi udah ngomong hukum Taurat itu nggak ada lagi, kamu sudah dibebasin, tapi Paulus ini malah dia bilang bahwa aku nih hamba Kristus. Di sini Paulus ingin ngasih tahu buat jemaat-jemaat, bahwa ternyata kehidupan yang bebas, kehidupan yang merdeka itu sendiri adalah ketika Kristus yang menjadi tuannya. Di luar Kristus, hidup kita akan selalu diperhamba dengan hal-hal yang lain. Tapi di dalam Kristus, akhirnya Paulus menemukan kemerdekaannya itu sendiri. Dan terakhir di ayat 20, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Sekali lagi dikatakan, hidup di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kehidupan yang dikontrol oleh Kristus didasarkan pada iman kepadanya. Bukan prestasi, pencapaian, maupun upaya kesalahan manusia. Kesalehan hanya ekspresi dari iman. Lalu kalau kita udah baca ini semua, apa implikasinya, apa tujuannya dalam hidup kita? Kebenaran yang Tuhan kasih itu seperti justifikasi. Seperti kebenaran akan justifikasi, bukan hanya kalau kita ngelihat justifikasi, dibenarkan oleh Tuhan. Gambarannya ini seperti kayak gini, kita lagi ujian semuanya. Kita ini nggak belajar, kita anak paling rankingnya paling bawah. Jadi otomatis kalau ujian itu nilainya pasti akan 0, nggak lulus. Tiba-tiba ada seseorang anak yang paling pintar di kelas itu, yang dia ujian itu pasti akan lulus. Dan kita ujian di kelas yang sama. Yang dia lakuin apa? Kita sama-sama dikasih waktu, kita ngisi ujian itu. Ketika ujiannya selesai, kita udah pasrah lah. Yang dilakuin sama si anak paling pintar ini, dia tuker kertas ujiannya. Tugas kerjaan kita diambil oleh dia, dan kertasnya dia dikasih ke kita. Itulah yang Kristus lakukan bagi hidup kita. Ia menukar kebebasannya, ia menukar keamanannya, ia menukar segala yang baik yang dia mestinya punya dengan kita. Sehingga kita yang semestinya gagal dalam hidup kita, ditukar dengan segala kebaikan yang Kristus berikan dalam hidup kita. Dengan penebusan Kristus di kayu salib, kita tidak menjadi sombong saat kita sukses atau berhasil. Dan kita tidak menjadi hancur saat mengalami kegagalan. Sehingga karena Kristus, kita tahu sekarang bahwa ketekunan kita bukan karena transaksional, namun sebagai buah pertobatan dan ucapan syukur. Yang kedua, segala potensi dan berkat yang kita terima hanya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam memperlengkapan kita, memuliakan Tuhan dan melayani tubuh Kristus. Yang ketiga, karena Kristus, kita tahu sekarang bahwa bukan karena kesalehan dan persembahan kita, maka kita menerima yang baik dari Tuhan. Melainkan hanya karena kasih karunia-Nya saja dalam hidup kita, kalau kita diselamatkan. Tanpa iman yang benar, kesalehan kita tidak lebih dari sekedar kesalahan. Saya undang untuk tim Praise and Worship bisa maju ke depan. Saya akan tutup dengan pertanyaan perenungan. Sudahkah kita sadar saat ini bahwa hidup yang kita hidupi saat ini bukanlah hidup tanpa tujuan? Apakah yang kita kejar di dunia ini untuk kesenangan sesaat kita atau untuk kekekalan? Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Jadi mungkin kalau saya kesaksian yang pertama waktu istri saya hamil 3 bulan. Jadi bagaimana waktu hamil 3 bulan, istri saya ngalamin plasentra previa. Waktu jalan 3 bulan itu saya udah ngerasa bahwa ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan ambil ya sudah, biar kehendakmu yang terjadi, kedaulatanmu yang terjadi. Puji Tuhan dengan berjalannya waktu semuanya aman, semuanya baik-baik saja. Ternyata kondisinya sudah membaik ketika kita cek ke dokter, posisi plasentanya sudah baik dan lain sebagainya. Saya mempersiapkan segala sesuatunya termasuk buat bayi yang akan lahir ini. Puji Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang cukup limpah dalam waktu-waktu ini.
Saya dipercayakan banyak kebaikan oleh Tuhan. Sehingga saya menyiapkan sebuah rumah juga untuk keluarga saya. Menyiapkan sebuah kediaman baru untuk keluarga saya. Mungkin kalau yang concern di sini ngelihat, pastornya di sini kutekan tangannya ada hitamnya, ada ininya. Enggak, ini salah satu kejadian beberapa saat lalu. Jadi karena saya saking sibuknya menyiapkan itu semua, saya lagi keluar mobil, saya lagi pikiran saya kacau kemana-mana, jadi saya tutup pintunya, saya lupa tangan saya masih di dalam. Jeder, sampai hitam kayak gini. Jadi ini karena waktu itu saya sangat overthinking, saya memikirkan semuanya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Di bulan ke-7, ke-8, tiba-tiba istri saya yang tadi saya saksikan sudah baik-baik aja kondisinya, dia tiba-tiba pendarahan lagi. Dan pendarahannya lebih parah dari yang bulan ketiga. Dan saya masih ingat waktu di bulan ketiga itu dokternya ngomong, kalau sampai di bulan ke-7, si anak ini gak lebih dari 1,5 kilo, saya harus selamatin ibunya, anaknya saya relain. Dengan kondisi stres, saya mempersiapkan semuanya, saya nyiapin rumah dan lain sebagainya untuk istri saya, untuk keluarga saya, dan terutama untuk si bayi ini yang mau lahir. Saya waktu itu mandi, saya gak kepikiran apa-apa. Tiba-tiba ketika saya mandi, Tuhan ngasih perenungan dalam hidup saya. Good, Jer, kamu lakukan itu semua buat keluargamu. Tapi aku tanya sekarang sama kamu, gimana kalau bayi ini tak ambil? Apakah kamu ngerasa bayi ini masih harta terbesar dalam hidupmu? Kamu mempersiapkan ini semua, kamu siapkan hal yang baik di dunia ini. Tapi kalau anak ini gak ada, apakah kamu masih ngelihat bahwa aku ini Allah yang baik? Aku ini Allah yang setia. Aku ini harta yang terindah dalam hidupmu. Siang itu saya cuma nangis di kamar mandi. Saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma nangis, dalam keterpurukan saya waktu itu. Saya sadar akan keberdosaan saya. Saya mungkin sudah ngelihat bahwa rumah saya itu mungkin jadi Tuhan bagi saya. Saya ngelihat deposito saya, tabungan saya sudah jadi Tuhan buat saya. Saya lihat mungkin pekerjaan saya, toko saya sudah jadi Tuhan bagi saya. Tanpa saya sadari, saya cuma perlu Tuhan yang sejati, yaitu Yesus sendiri. Yang mau mati di atas kayu salib untuk tanggung semua kelemahan saya. Untuk tanggung dosa-dosa Tuhan-Tuhan yang saya buat dalam hidup saya. Sampai saya dengar lagu satu ini. Lagu yang kita pagi tadi nyanyikan pertama. Lagu Pandang Pada Yesus. Saya bacakan liriknya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah mulianya. Isi dunia menjadi suram. Benarkah kita melihat isi dunia itu benar-benar menjadi suram ketika kita melihat Yesus? Dalam sinar kemuliaannya, pandang pada bukitnya. Kita tahu bukit Golgota, di mana Kristus disalibkan di sana. Kita mungkin melihat hidup kita, bukit-bukit puncak-puncak kesuksesan kita. Itu sebagai titik-titik tertinggi dalam hidup kita. Tapi Kristus naik ke bukit yang tertinggi untuk dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Kasihnya telah dinyatakan. Sang anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dan utang dosa kita semua di sini dihapuskan. Yesus, ku pandang wajahmu. Yesus, harta abadiku. Apakah Kristus benar-benar menjadi harta abadi kita? Kau kupuja, ku sembah penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajahmu. Pandang pada paginya. Perkataan profetik, di hari ketiga, pagi itu. Sama seperti yang hari ini kita rayakan. Yesus gak hanya mati, tapi ia bangkit bagi kita. Lihatlah Kristus yang bangkit, hari yang mulia, maut dikalahkan. Sekarang dia gak hanya cuman mati, bangkit, tapi ia hidup di dalam kita semua. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku, kemuliaan milik Kristus. Seringkali kita melihat kemuliaan punya kita. Kita bapak yang sungguh-sungguh kerja buat keluarga kita. Kita ibu yang didik anak kita dengan sungguh-sungguh. Tapi sadarkah kita ini bukan apa-apa. Kita sebenarnya bapak yang gagal. Kita bapak yang penuh dosa. Tanpa Kristus kita gak ada apa-apanya.
Kita ibu yang gagal, kita yang cuma bisa ngomel sama anak kita. Tanpa Kristus yang nebus kita. Kita keluarga yang gagal juga. Anak-anak kita gak bisa sampai di titik ini. Bukan karena hebat kuatnya kita. Tapi karena Kristus yang setia sama buat semua papa mama di tempat ini. Ucap syukur sama Tuhan. Pandang salib Kristus hari lepas hari. Tuhan sayang sama kita. Bertobat setiap hari. Kita sering lupa akan hal ini. Tuhan Yesus memberkati.